Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Ustadzah di mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu Asmaul Husna. Tentunya kalian masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah. Nah, di kesempatan hari ini kita akan belajar nama indah Allah, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumitu, dan Al-Ba'its. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah 1. Memahami Asmaul Husna Al-Muhyi, Al-Mumitu, dan Al-Ba'its. 2. Meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi, Al-Mumitu, Al-Ba'its. Al-Muhyi, yaitu sifat Allah yang maha menghidupkan. Sifat Allah ini dijelaskan dalam Quran surat Qaf ayat 43. Sungguh kami menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk hidup. Jadi sangat jelas sekali ya nak ya. Kemudian juga Quran surat Fussilat ayat 39. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkannya, pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Muhyi jadi pengingat manusia bahwa tidak ada seseorang yang hidup apabila tidak mendapatkan karunia-Nya. Hidup merupakan salah satu nikmat pemberian dari Allah. Anugerah dan nikmat yang diberikan Allah itu diberikan secara gratis, tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban atas anugerahnya. Oleh sebab itu, kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan memperbanyak amal kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Beberapa perbuatan yang menjadi tanda keyakinan seorang hamba kepada sifat Al-Muhyi ini adalah 1. Berjiwa optimis dan dinamis dalam mengisi kehidupan. Selalu berpikiran positif atau berpikiran yang baik dalam menanggapi semua keadaan dan dalam berteman dengan banyak orang. Kemudian yang kedua, berprestasi di dunia dan bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya di sini adalah bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau kalian sebagai seorang pelajar, jadilah orang yang bermanfaat buat teman-teman kalian. Kemudian Al-Mumitu, yaitu sifat Allah yang maha mematikan. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Ghafir ayat 68. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Nah, anak-anak, selain memberi kehidupan, Allah juga bisa mengambil nyawa kita. Dan itu sangat-sangat mudah. Allah mengetahui kapan kita meninggal, apa sebabnya, di mana, dan kemana kita setelah meninggal. Beberapa perbuatan yang menjadi tanda keyakinan terhadap Al-Mumitu. 1. Mengekang hawa nafsu. Mengekang dari godaan-godaan yang membuat kita melupakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, karena kalian keasyikan bermain, maka kalian melupakan sholat yang merupakan kewajiban kita.
Kemudian kedua, ikut menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar atau ikut menegakkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, meninggalkan semua perilaku buruk. Contohnya saja berkata baik dan sopan ya, tidak berkata kasar, apalagi terhadap orang tua kita. Berkata gitu ya, itu tidak diizinkan. Kemudian meninggalkan kemalasan, malas sholat, malas belajar, malas mengaji, bahkan yang parah malas mandi ya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan orang banyak atas kepentingan pribadi. Nah, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Ba'its. Allah Maha membangkitkan. Ya. Ini harus kita yakini ya nak ya, bahwa hari kiamat dan hari kebangkitan itu ada. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Dan sungguh hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Keyakinan ini sangat diperlukan, karena ini akan menjadi pengingat kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Hari kebangkitan itu pasti, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya sendiri. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kita nanti. Apa bekalnya? Ya, bekalnya adalah dengan menyiapkan diri kita, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satunya, Ustazah Muji senantiasa mengingatkan, jaga sholat 5 waktunya ya. Nah, beberapa bentuk perbuatan sebagai bukti bahwa kita meyakini adanya al-ba'its, yaitu 1. Meyakini bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Kemudian yang kedua, giat beribadah dan selalu semangat menjalani hidup ya. Dan ketiga, meyakini bahwa Allah selalu menepati janji-janjinya. Surga dan neraka sering sekali dipertanyakan apakah itu ada atau hanya sebuah kebohongan. Itu hanya berlaku buat orang-orang munafik ya, orang-orang kafir. Tapi sebagai umatnya Muhammad, kita harus meyakini bahwa surga dan neraka itu ada. Hari kebangkitan itu ada, hari pembalasan itu ada. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham dengan materi yang Ustazah sampaikan? Nah, harapan Ustazah adalah kalian semakin giat mengumpulkan banyak pahala buat diri kalian sendiri. Baik anak-anak, sebelum diakhirkan oleh Ustazah Muji hanya berpesan kepada kalian, tidak bosan-bosan untuk berpesan, jaga sholat 5 waktunya. Dan ketika kalian keluar dari rumah, maka jaga kesehatan kalian dengan tetap menetapkan protokol kesehatan. Baik, Ustazah Muji akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.